Oh, pakai teh. Ini. Syukur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak, para ikhwah, para ummahat wal akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adik-adikku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan kembali dalam kajian setiap malam Ahad di Mushola Nurul Qalbi ini. Dan di pekan yang kedua ini, seperti biasa, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Adab. Dan kita masih dalam pembahasan adab ma'a kalamillah, adab terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni adab terhadap Al-Quran. Terakhir kita telah membahas adab ke-8. Sekarang kita masuk adab yang ke-9. Jawazu qiraatil Qur'ani lil haidi wan nufasa'i. Bolehnya membaca Al-Quran bagi wanita haid dan nifas. Bolehnya membaca Al-Quran bagi wanita yang haid dan nifas. Kenapa hal ini diperbolehkan? Wadzalika li'annahu lam yasbut dalilun yata'ayyanul masiru ilaihi 'alal man'i min dzalik. Hal itu dikarenakan tidak adanya dalil yang tetap, tidak adanya dalil yang tegas yang melarang bagi wanita yang haid maupun nifas untuk membaca Al-Quran. Tidak ada dalil yang melarangnya secara tegas. Berarti hukumnya boleh wanita yang haid dan nifas membaca Al-Quran, walakin biduni masil mushafi, dengan catatan tanpa menyentuh atau memegang mushaf Al-Quran. Nah, itu catatannya. Ya, kalau menyentuh atau memegang mushaf Al-Quran ya nggak boleh secara langsung. Ya, tadi kalau pakai sapu tangan, ya, pakai sapu tangan atau pakai kain, ya, boleh. Tapi kalau secara langsung tidak boleh, ya, tidak boleh. Bagaimana dengan HP, dengan aplikasi Al-Quran, ya, yang ada di HP? Boleh, karena yang di dalam Al-Quran itu bukan mushaf secara langsung, ya. Nah, gitu. Jadi kita megangnya megang HP, bukan megang mushaf secara langsung. Jadi boleh wanita yang haid maupun yang nifas membaca Al-Quran lewat HP, ya, aplikasi. Nah, dan hal ini telah difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah, ya, yakni mufti kerajaan Saudi Arabia. Beliau mengatakan, amma qiraatul haidi wan nufasa'i Al-Qur'ana bila masih mushafin fala ba'sa bihi fi ashahi qaulayil ulama'i. Kata Lajnah Daimah mengatakan, adapun wanita haid dan nifas membaca Al-Quran
tanpa menyentuh atau memegang mushaf Al-Quran tidak mengapa, ya. Jadi tidak mengapa. Menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama, alasannya ya tadi, li'annahu lam yasbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma yamna'u dzalika. Alasannya karena memang tidak ada dalil secara tegas yang melarang akan hal itu, ya, bahwa wanita yang haid dan nifas dilarang membaca Al-Quran, ini nggak ada dalilnya, ya. Tapi kalau tadi ya menyentuh secara langsung nggak boleh. Jadi adab yang ke-9 ini ringkas ya, dan sudah pernah disampaikan ya dulu sebelumnya, sudah pernah disampaikan. Baik, sekarang masuk adab yang ke-10. Istihbabu tandifil fami bisiwaki qoblat tilawati. Disukai membersihkan mulut dengan siwak sebelum membaca Al-Quran. Disukai atau dianjurkan, ya, yakni apa? Membersihkan mulut dengan siwak sebelum ya membaca Al-Quran, atau apa saja ya selain siwak, ya, dengan gosok gigi dulu, ya, pakai pasta gigi, ya, odol. Nah ini ya bagus, ya, dan ini dianjurkan dan disukai. Kenapa? Wadzalika ta'adduban ma'a kalamillah. Hal itu karena apa? Untuk beradab terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagai adab kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, yakni kita membaca Al-Qur'an, usahakan mulut kita bersih, mulut kita wangi, ya, mulut kita wangi gitu. Ya, ini adabnya. Karena orang yang membaca, ya, tatkala dia menginginkan, seorang pembaca Al-Quran tatkala dia menginginkan membaca firman Allah, maka menjadi baik baginya untuk membersihkan mulutnya dengan siwak atau dengan apa saja selain siwak yang menghasilkan apa? Mulut dan gigi kita menjadi bersih, kemudian wangi, ya. Nah, siwak, kemudian gosok gigi dengan pasta gigi, odol, dan yang lainnya. Nah, dan tidak ada keraguan bahwa ini termasuk bentuk adab terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama litahajjudi minal laili yashusu fahu bisiwaki. Kata Hudzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila bangun malam untuk sholat tahajud, beliau itu menggosok-gosok, ya, mulutnya atau giginya dengan siwak. Nah, ini berarti menjadi kebiasaan Nabi, dan hal ini disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mau meneladani Nabi kita, ya, suri tauladan kita yang terbaik, ya, maka tatkala membaca Al-Quran usahakan mulut kita dalam kondisi wangi, ya, udah digosok terlebih dahulu. Nah, berikutnya adab yang ke-11. Para ikhwah, para bapak-bapak jamaah mushola Nurul Qalbi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para ummahat dan akhwat, kita lanjut ke adab yang ke-11. Minas sunnati al-isti'adatu wal basmalatu indat tilawati. Termasuk sunnah ialah membaca ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah, dan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ketika hendak membaca Al-Quran. Ini termasuk sunnah, ya, sunnah Nabi SAW. Ya, di sini dikatakan oleh Syekh Fuad Syahlub, nah, hafidhahullah, minas sunnati al-isti'adatu qabla tilawati. Termasuk sunnah ialah membaca isti'adah, yakni
ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan nanti ada lafaz-lafaz ta'awud yang lain sebelum membaca Al-Qur'an. Dan itu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat di surat An-Nahl ayat 98. Dalilnya surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, yang artinya apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Artinya membaca ta'awud, yang membaca ta'awud. Dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili kabbara tsumma yaqulu. Jadi kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan Rasulullah SAW itu apabila bangun untuk sholat malam, beliau bertakbir. Kemudian setelah takbir beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa istiftah ya, di antara doa istiftah ya, kita bisa baca doa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu, dan ya mulia namamu dan tinggi kemuliaanmu, tidak ada ilah yang hak selainmu. Kemudian setelah membaca doa ini ya, atau zikir ini, summa yaqul, kemudian Nabi pun mengatakan atau membaca la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beliau baca 3 kali. Summa yaqulu, kemudian beliau membaca lagi Allahu akbar kabira 3 kali juga, salasan 3 kali. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Kemudian Nabi membaca setelah itu ta'awud, isti'adah. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Beliau membaca ini ta'awud ya. Sebelum basmalah beliau membaca ta'awud. Aku berlindung kepada Allah, Maha mendengar, Maha mengetahui. Berlindung dari godaan setan yang terkutuk, dari ya yakni min hamzihi ya, dari ya yakni bisikannya, godaan berupa bisikannya, wa nafthihi, dan dari sikap angkuh dan sombong, wa nafsihi, dan dari syair-syairnya, karena setan itu biasanya ya membisikkan sesuatu berupa syair-syair ya yang kelihatan indah. Maka Nabi berlindung dengan ini semuanya ya, Nabi berlindung. Summa yaqra'u, kemudian beliau membaca, maksudnya setelah membaca ta'awud beliau pun membaca ya Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Maka disimpulkanlah dari ayat dan hadis di atas, nah ada 2 bentuk bacaan isti'adah dari ayat ya, di surat An-Nahl tadi ayat 68 ya, surat An-Nahl ayat 98. Kemudian dari hadis tadi yang kita baca, maka disimpulkan ada 2 bentuk bacaan isti'adah. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang biasa kita sering baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, bacaannya adalah a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini kira-kira sering nggak kita baca nih? Nah, ini sering nggak kita baca nih? Kepanjangan ini kayaknya ya, kepanjangan itu. Kebanyakan bacanya yang pertama ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Kalau yang kedua ini jarang kayaknya ya. Mungkin karena kepanjangan gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi ya para ulama mengatakan yang terbaik diselang-selingi. Diselang-selingi. Ya. Kadang-kadang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian berikutnya a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathih. Nah, gitu. Ya, diseling-selingi. Seperti bacaan ruku' dan sujud kan banyak ya. Maka apa? Jangan kita terus-menerus bacaannya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau yang sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya. Gitu. Tapi apa? Gonta-ganti ya, gonta-ganti. Bacaan ruku' dan sujud yang lain kan banyak. Yang Rasulullah ajarkan ya, subuh qudus rabbul malaikati waruh dan yang lainnya ya. Nah, diselang-selingi. Biar apa? Kita mendapatkan keutamaan dari mengamalkan sunnah yang ini dan sunnah yang itu, gitu ya. Nah, meskipun ya kalau kita mau itu aja ya nggak masalah ya, tidak mengapa. Ya. Kemudian ada bacaan yang ketiga. Ini tambahan dari penulis Syekh Fuad ya. A'udzu bis-sami'il alim minasyaitonir rajim. Tanpa Allah, lafadzul jalalahnya nggak disebut, a'udzubillah enggak, tapi a'udzu bis-sami'il alim minasyaitonir rajim. Cuman lafadz ini tidak disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi Syekh Al-Albani untuk lafadz yang ketiga ini tidak mensahihkannya. Akan tetapi hal ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya mengatakan bahwa ini pun ada sunnahnya ya, boleh ya, yang ketiga ini boleh. Cuman ini pun kita jarang kayaknya membacanya ya. A'udzu bis-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya paling tidak 1 dan 2 aja itu ya. 1 dan 2. Nah, kemudian di sini dikatakan maka disukai atau dianjurkan bagi orang yang membaca untuk mengamalkan ini dan mengamalkan yang itu. Maksudnya tadi diselang-seling ya. Terkadang membaca yang pertama, terkadang yang kedua, terkadang yang ketiga gitu. Kemudian faedahnya apa dari membaca isti'adah? Tentu dalam membaca isti'adah itu ada faedah ya. Wa faidatul isti'adati liyakuna syaitanu ba'idan an qalbil mar'i, yaitu membaca isti'adah terdapat faedah. Di antara faedahnya agar syaitan menjauh dari hati seseorang yang membaca tadi isti'adah, agar hatinya dijauhkan dari syaitan tatkala membaca isti'adah. Nah ini wa yatlu kitaballah hatta yahsulallahu bidzalika tadabburul qur'ani wa tafahumu ma'anihi wal intifa'u bihi. Dan sedangkan dia membaca kitab Allah Al-Qur'an sehingga terperolehlah baginya yakni apa? Tadabbur Al-Qur'an. Nah, jadi orang yang membaca ta'awudz itu diantara faedahnya tadi apa? Akan dijauhkan dari syaitan. Hatinya akan dijauhkan dari syaitan. Kalau hatinya itu sudah terjaga, ya, tidak digoda oleh setan, bisikan-bisikan setan, tatkala dia melanjutkan bacaan Al-Qur'annya, maka diharapkan dari membaca Al-Qur'an tersebut apa? Bisa mentadaburi Al-Qur'an, memahami makna-makna yang ada dalam Al-Quran dan mengambil manfaat dari kandungan isi Al-Quran. Nah itu. Tapi coba kalau seseorang baca Al-Quran tapi lalai, banyak pikiran, mikirin ini, mikirin itu ya. Itu apa? Baca Al-Quran itu nggak akan fokus, nggak akan khusyuk. Kalau sudah nggak fokus, kalau sudah nggak khusyuk, maka dia tidak bisa mentadaburi Al-Quran. Ya, tidak bisa mentadaburi Al-Quran. Maka kalau orang itu mau mentadaburi Al-Quran, ya, apa? Hilangkanlah beban-beban yang ada di pikiran. Pertama. Yang kedua, ya, yakni apa? Hilangkanlah
kegundahan, kesedihan yang ada di dalam hati, ya. Kemudian apa? Pikiran tentang dunia-dunia hilangkanlah tatkala mau membaca Al-Quran. Kemudian baca ta'awudz, maka Allah akan lindungi, Allah akan jaga hatinya dari bisikan setan, sehingga dia bisa mentadabburi Al-Quran, memahami maknanya, dan juga mengambil manfaat dari bacaannya. Iya. Karena ada perbedaan antara orang yang baca Al-Quran hatinya itu hadir, dengan membaca Al-Quran hatinya itu tidak hadir, lalai, ya. Nah, ini perbedaannya sangat jauh, dan ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Itu tadi tentang isti'adzah. Nah, sekarang bagaimana dengan basmalah? Bagaimana dengan basmalah? Ini juga termasuk sunnah, kata beliau, ya. Fahiya sunnatun. Faqad rawa Anas radhiyallahu anhu annahu qala. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin baina adhurina id akfa ifa'atan summa rafa ra'sahu mutabassiman faqulna ma adhakaka ya Rasulullah qala unzilat alayya anifan suratun. Kata Anas bin Malik, ketika Rasulullah berada di antara kami, ya, berada di antara kami di suatu hari, pada suatu hari, beliau lalu tertidur sejenak. Setelah tertidur sejenak, beliau mengangkat kepalanya, ya. Tertidur berarti tidurnya apa? Berbaring. Kemudian setelah itu beliau mengangkat kepalanya dan apa? Beliau tersenyum. Mengangkat kepala sambil tersenyum. Maka para sahabat bertanya, apa yang membuat engkau tersenyum, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, telah diturunkan kepadaku tadi, ya, pada saat aku sedang tertidur, itu apa? Sebuah surat, ya. Jadi Rasulullah pada saat tidur sejenak itu diturunkan kepada beliau sebuah surat. Nah, beliau mendapatkan wahyu. Nah, maka apa? Faqara'a, Rasulullah pun menyampaikan kepada sahabat surat apa yang diturunkan oleh beliau. Faqara'a, sebelum beliau itu membacakan surat tadi, beliau membaca terlebih dahulu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Beliau baca basmalah dulu. Nah, makanya ini merupakan sunnah, ya, merupakan sunnah. Nah, yaitu apa? Ternyata surat yang diturunkan oleh beliau adalah surat Al-Kautsar. Kemudian beliau setelah membaca basmalah membaca Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini. Ya. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada sebuah permasalahan di sini yang disinggung oleh Syekh Fuad. Di sini mengatakan bahwa manusia kebanyakan terbiasa mengakhiri bacaan mereka dengan mengucapkan Shadaqallahul Azim. Nah, setelah selesai baca Al-Quran, kemudian membaca Shadaqallahul Azim, fahal ala hadha dalilun sahihun. Nah, apakah ada dalil yang sahih? Nah, ini, apakah ada dalil yang sahih? Ingat, membaca zikir, membaca doa, membaca sholawat, ya, itu kan ibadah bukan? Ibadah bukan? Ya. Kalau ibadah butuh dalil enggak? Butuh dalil. Butuh dalil. Nah, tatkala seseorang membaca ini, nah, boleh nggak kita menanyakan, umpamanya, dalilnya ada enggak? Ya boleh. Ya dengan cara yang baik, ya. Dalilnya apa? Otomatis kalau ditanya jawabnya gimana? Dalilnya apa? Bingung. Ya karena memang nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Tapi di sini dibawakan jawaban yang sangat bagus oleh beliau.
Di sini dikatakan tidak ada dalilnya mengucapkan shadaqallahul azim ketika selesai dari membaca, ya, meskipun bacaan ini dilakukan oleh banyak orang, tapi amalan kebanyakan orang tidak menjadi dalil bahwa itu benar, ya. Kemudian dalilnya, atau di sini dibawakan perkataan, ya, saya langsung aja bawakan perkataan Lajnah Daimah, ya, fatwa Dewan Fatwa Mufti Kerajaan Saudi Arabia. Qaulul qaili shadaqallahul azim fi nafsiha haqqun. Orang yang membaca shadaqallahul azim ketika selesai membaca Al-Qur'an, itu ucapan shadaqallahul azim itu benar, itu ucapannya memang benar dan ucapannya itu memang baik. Ucapannya itu memang benar, ucapannya itu memang baik. Kan artinya apa shadaqallahul azim? Maha benar Allah yang maha agung. Kan memuji Allah. Maha benar Allah yang maha agung. Ini memuji Allah. Ucapannya ini benar, ya. Nggak ada yang salah dari ucapan ini, ya. Tapi, nah, di sini beliau mengatakan akan tetapi, ya, seseorang yang terus-menerus atau merutinkan setiap kali selesai baca Al-Quran itu, ya, membaca shadaqallahul azim, ini tidak tepat, ya, tidak tepat, ya. Kalau sesekali dilakukan boleh-boleh saja. Sesekali dilakukan itu boleh-boleh saja, bukan terlarang secara mutlak, tapi sekali-kali, ya. Jangan keseringan, jangan keterusan. Kenapa? Karena kalau dirutinkan butuh dalil, butuh dalil, gitu. Nah ini jadi ini jawaban atau fatwa dari Al-Lajnah Daimah ini bagus ini, ya. Nah, alasannya sekarang, alasannya kenapa? Kalaulah ucapan shadaqallahul azim itu, ya, sebagai penutup setiap kali membaca Al-Quran, otomatis orang yang pertama kali akan melakukannya siapa? Orang yang pertama kali akan melakukannya siapa? Rasulullah. Nah, Rasulullah melakukannya enggak? Tidak. Enggak ada dalil para sahabat mendengar Rasulullah selesai baca Al-Quran mengucapkan shadaqallahul azim, itu enggak. Nah, ini Rasulullah SAW saja enggak, ya. Kalaulah itu dibaca oleh Rasulullah, tentu kita akan mengikutinya, kan. Tapi kan Rasulullah tidak. Nah, itu. Kemudian para sahabat khalifah yang 4 melakukannya enggak? Tidak, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, radhiyallahu anhum, tidak. Dan juga para sahabat yang lain enggak, ya. Para sahabat yang lain enggak, ya. Imam madhab yang 4 tidak, ya, tidak itu. Nah, dan dikhawatirkan orang yang terus-menerus terbiasa mengucapkan ini, ketika selesai membaca Al-Quran jatuh pada hadis Nabi, larangan. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, yakni dari Rasulullah, maka itu tertolak. Maka itu tertolak. Yang ada, nah, yang ada Rasulullah tatkala minta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan sebuah ayat atau surat. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wahai Rasulullah, saya akan membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu, gitu. Apa kata Rasulullah? Saya menyukai mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Nah, akhirnya sahabat Abdullah bin Mas'ud pun apa? Beliau membaca surat An-Nisa. Beliau membaca surat An-Nisa, ya. Setelah sampai pada sebuah ayat, yaitu apa? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana apabila kami mendatangkan dari tiap-tiap umat dengan satu saksi,
dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad kepada mereka semua sebagai saksi. Maka apa kata Rasulullah? Kufa au amsik. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan kufa, tahan, atau amsik, tahan, atau hasbuk, cukup. Rasulullah hanya apa? Mengatakan kufa, tahan, amsik, tahan, atau hasbuk, cukup. Tidak Rasulullah mengatakan shadaqallahul azim. Enggak. Tidak, ya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, tatkala Rasulullah mengatakan cukup, maka Abdullah bin Mas'ud melihat mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencucurkan air matanya, menangis. Ya, mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud sampai ayat ini nih, beliau menangis. Ya, beliau menangis. Iya, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi intinya seperti itu ya, bahwa kalau tidak ada dalilnya dari Al-Quran, hadis, dari perbuatan para sahabat, tabi'in, ya udah, yang mudah nggak perlu kita lakukan, ya, tidak perlu kita lakukan. Nah, baik, yang ke-12, adab ke-12, istihbabu tartilil Qur'ani wa karahiyatus sur'ati al-mufritati fit tilawati. Disukai atau dianjurkan apa? Tartil dalam membaca Al-Qur'an, pelan-pelan dalam membaca Al-Qur'an. Sebaliknya dibenci ya membaca Al-Qur'an itu dengan cepat. Dibenci membaca Al-Qur'an itu dengan cepat. Yang dimaksud cepat di sini yang mengabaikan hukum-hukumnya, hukum bacaannya, tajwidnya, makhorijul huruf dan sifatnya. Ini cepat yang mengabaikan hukum-hukum ini. Nah, ini yang tercela, yang dibenci. Tapi kalau cepat tapi dia madnya, kosernya diperhatikan, panjang pendeknya diperhatikan, ya, gunahnya, ikhfa'nya, kan itu ada berapa harokat tuh ya. Nah, ini juga diperhatikan, maka tidak mengapa. Tapi kalau cepatnya sampai apa namanya melalaikan hukum-hukum tajwidnya, ini ya tercela, ini ya, ini dibenci. Bahkan itu tidak bisa membuat orang itu bisa memahami apa yang dia baca, apa yang dia baca. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan pelan-pelanlah yang membaca Al-Quran, atau tartillah dalam membaca Al-Quran. Ya, nah artinya ya pelan dalam membaca Al-Quran dan jelas dalam membaca Al-Quran, ya, tanpa melewati batas. Bahkan sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata tentang ayat ini, warattilil Qur'ana tartila, beliau mengatakan bayyinhu tabyinan. Ya, perjelaslah dalam membaca Al-Qur'an itu dengan sejelas-jelasnya. Jelas dalam panjang pendeknya, jelas dalam hukum ikhfa, idgham, idhar, dan ya yang lainnya, jelas dalam makhrajnya, jelas dalam sifatnya. Nah, ini harus jelas. Ini ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, dan kata Abu Ishaq, beliau mengatakan bahwa jelas dalam membaca Al-Quran itu tidak akan sempurna bagi orang yang tergesa-gesa membaca Al-Quran. Jelas dalam membaca Al-Quran, maksudnya bacaan antum ini pengen jelas nih dalam baca Al-Quran, ini tidak akan didapat bagi orang yang bacanya itu terburu-buru dan tergesa-gesa. Nabi aja kan pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, gitu. Jangan tergesa-gesa ya dalam membaca Al-Quran agar kamu segera hafal. Ya, di dalam surat apa itu ya? Al-Mudassir ya kalau nggak salah ya. Ah gitu. Lita jalabih. Nah, jangan kau tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran agar kamu bisa segera hafal gitu. Ya, Nabi aja ditegur ya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iya. Kemudian
Dan faedah yang diharapkan dari tartil, faedah yang diharapkan dari tartil, yang membaca Al-Quran dengan tartil itu apa? Faedahnya ini akan bisa ya memahami makna-makna Al-Quran yang dibaca tadi, memahami makna-makna Al-Quran yang dibaca tadi, dan bisa mentadaburi Al-Quran, ya, mentadaburi Al-Quran. Makanya kita kalau dengar ya bacaan syekh yang bacaannya enak, yang bacaannya tartil, itu meskipun terkadang kita nggak tahu artinya, kita terbawa lantunan nadanya, ya kayak syekh Ali Al-Huzaifi, Syekh Mahmud Al-Khusari, ya, yang bacaannya pelan, ya, enak, sesuai makhorijul huruf dan sifatnya itu masya Allah luar biasa ya. Nah ini ya, dan bahkan apa, membuat hati kita itu gemetar, hati kita itu apa, gemetar, ya, tubuh kita menjadi merinding, ya, bahkan mungkin kita apa, tidak mampu untuk menahan air mata sehingga apa, menangis. Makanya syekh-syekh tatkala jadi imam itu ya, kalau bacaannya itu berkaitan dengan neraka ya menangis karena takut, bacaannya tentang surga menangis juga, tapi menangisnya apa, berharap agar bisa masuk surga. Nah gitu. Bukan yang lain menangis karena ayat neraka surga, ini menangis karena mikirin banyak utang, ya, mikirin ya kebutuhan ini dan itu, anak istri nggak terpenuhi, ya, dan yang lainnya, ya, kerjaan lagi susah, dagangan ya lagi susah, ya kan, gitu. Apalagi pas pandemi kemarin ya, wah itu. Kalau sekarang alhamdulillah ya udah normal lagi lah, insya Allah ya sudah normal lagi. Nah ini, ya, dan banyak dari kalangan ulama salaf, dari para sahabat dan orang-orang yang setelahnya itu apa? Ini membenci ya cepat dalam membaca Al-Quran yang mengabaikan hukum-hukumnya, ya, yang mengabaikan hukum-hukumnya. Ini dibenci atau tidak disukai oleh para sahabat dan juga tidak disukai oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Nah, ya, berikutnya yakni adab yang ke-13, istihbabu maddil qiraati, disukainya memanjangkan bacaan. Maksudnya kalau bacaan ini berhak untuk dipanjangkan ya panjangkan, ya. Nah, dan ini telah tetap dari Nabi kita Muhammad SAW. Anas bin Malik ditanya, kaifa kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sih bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Anas ditanya, bagaimana sih bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala baca Al-Qur'an, bagaimana? Faqala, maka Anas menjawab, kanat maddan. Bacaan Nabi itu panjang. Bacaan Nabi itu apa? Panjang. Summa qara'a, kemudian ya Anas mengatakan Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini panjangnya jelas. Yang panjang ya dibaca panjang, pendek dibaca pendek. Nah ini ya, terkadang kita sering dengar orang bukan imam rawatib tapi ya main maju aja gitu ya, jadi imam. Ternyata pas maju bacaannya belepotan ya, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, ya nggak jelas banget ini bacanya, membuat hati nggak khusyuk, ya. Nah itu, meskipun suaranya enak, suaranya merdu, tapi kalau bacaannya tidak sesuai dengan tajwid, ya tadi ya, panjang jadi pendek, pendek jadi panjang umpamanya, ikhfa jadi idhar, idhar jadi ikhfa, gitu kan. Nah maka apa? Ya udah nggak tenang. Ini ada nih, maka memilih imam rawatib itu ya penting. Makanya para ketua-ketua DKM ini ya DKM musola masjid, pilihlah imam rawatib yang benar-benar bacaannya bagus, sesuai dengan ilmu tajwidnya, sesuai dengan makhorijul dan sifatnya. Nggak mesti harus bersanad, karena bersanad itu nggak wajib. Nggak mesti harus bersanad. Bersanad itu nggak wajib. Yang mampu ngambil sanad silakan ambil, ya nggak terlarang juga. Cuman kalau standarnya harus sanad, ini terlalu levelnya tinggi ya. Mungkin kalau jadi imam di Qatar ya wajar ya. Di
Qatar atau di luar negeri ya, nah ini, gitu. Tapi kalau udahlah di Indonesia, yang penting bacaannya udah bagus, ya sesuai dengan ilmu tajwidnya. Jangan ngasal ya, jangan ngasal. Meskipun bacaan Al-Qur'annya, hafalannya banyak, jangan jadikan dia imam. Karena apa? Bacaan imam mempengaruhi kekhusyuan makmum. Jadi kalau bacaan imam itu berantakan, makmum itu terpengaruh kekhusyuannya, bisa berkurang, ya. Bahkan kalau bacaannya lucu, ya, itu bisa bikin ketawa makmumnya, akhirnya batal. Nunggu nanti kalau pas sholatnya sir ya, nggak lagi baca, nah baru tuh ikut takbir gitu ya. Nah ada, dan itu pernah kejadian ya, saya pernah alami gitu ya, pernah alami tuh di pondok tuh ya. Ada yang jadi imam ya, santri-santrinya pada nggak kuat, batal semuanya. Alhamdulillah itu baru sekalinya itu dijadiin imam. Setelah itu jangan pakai lagi, malah dimarahin. Siapa yang jadi dia imam? Nggak ada, Ustaz, cuman iseng aja suruh dia jadi imam. Jangan iseng, ini tergantung mempengaruhi kekhusyuan makmum. Ternyata bener, makmumnya pada ketawa itu ya. Dan ini karena kacau lah bacaannya, itu kacau gitu, dan suaranya juga lucu banget itu ya. Ya, maka tidak bisa menahan ketawa ya, padahal itu dosa sebenarnya ya, dosa itu ya. Nah kemudian apa? Yamuddu bi bismillah, Nabi memanjangkan bismillah, yaitu Allahnya, bismillah. Nah itu kan panjang itu, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ada madnya enggak? Itu bismillahirrahmanirrahim itu ada madnya enggak? Enggak ada itu ya. Tapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan jelas ada panjangnya. Nah, dan juga wayamuddu ar-Rahman, Nabi memanjangkan ar-Rahmannya, ar-Rahman, bismillahirrahman, sama ar-Rahim. Nah, itu bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iya. Yang terakhir, yang 14, istihbabu tahsini sauti bil qiraah. Udah ada dulu sih di luar? Udah kedengaran ada? Belum ya? Baik. Ya. Disukai membaguskan suara dalam membaca Al-Qur'an, dan dilarang membaca Al-Qur'an dengan ya lahan-lahan ya, yaitu dengan suara-suara yang mirip seperti orang nyanyi. Jadi memang ada perintahnya bahwa disukai membaca Al-Qur'an itu dengan suara yang indah, suara yang bagus ya. Kalau kita katakan ya murotal ya, kiroahnya para kori itu ya, syekh itu kan bagus-bagus tuh, indah-indah, tapi kan gak nyanyi, gak seperti orang nyanyi. Nah yang dilarang itu baca Al-Quran kayak orangnya nyanyi gitu. Kalau dulu ada langgam-langgam Jawa gitu ya, nah itu ada yang seperti itu. Jangan baca Quran, Quran bukan syair. Jadi jangan seperti orang sedang bersyair, jangan seperti orang sedang menyanyi gitu ya, jangan seperti orang menyanyi. Dalilnya apa? Rasulullah bersabda, zayyinul qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Kalian punya suara bagus, ya udah ya, perbagus bacaannya. Bahkan kata Nabi SAW, Abu Musa al-Ash'ari itu diberi seruling malaikat atau apa, suaranya indah banget itu Abu Musa al-Ash'ari. Nabi itu mendengarnya secara diam-diam. Tatkala Nabi mendoakan Abu Musa al-Ash'ari, kata beliau, Abu Musa, kalau wahai Rasulullah, kalau seandainya saya tahu engkau sedang nguping saya, mendengar bacaan saya, maka sungguh saya akan membaca Al-Quran lebih indah lagi, lebih bagus lagi, karena engkau mendengarnya wahai Rasulullah gitu. Nah ini berarti Abu Musa bisa lebih indah lagi ya suaranya gitu ya. Nah itu tanpa sepengetahuan Rasulullah. Kalau Rasulullah tahu mendengar, kata Abu Musa, saya akan perbagus lagi bacaannya ya. Nah ini ya, dan jangan salah pahami
hadis tadi, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Bacaan Al-Quran mengikuti suara kita, nada kita. Jangan dibalik. Tapi apa? Bacaan kita lah ya, suara kita lah yang harus mengikuti apa? Al-Quran ini. Maksudnya apa? Mengikuti apa namanya? Hukum tajwidnya, makharijul hurufnya, sifat-sifatnya ya. Jangan berlebihan sampai harusnya cuman ya panjangnya itu 4 sampai 5 harokat, dibacanya sampai 10 harokat. Itu kan kepanjangan itu. Ya. Memang napasnya terlalu panjang, kuat. Napas panjang jangan sampai membuat Al-Quran itu mengikuti suara kita, napas kita. Bukan. Ini terlarang ini nggak boleh. Ya. Biasanya ini dilakukan oleh kori-kori yang itu ya, yang biasanya suka latihan bacaan Quran yang model ini, model itu gitu ya. Nah, sebenarnya boleh, tapi yang penting jangan sampai Al-Quran ini ngikutin ya, yaitu suara kita ya, sehingga melebihi panjangnya tetap diikuti. Nah, ini nggak boleh yang seperti ini. Yang seperti ini nggak boleh ya. Nah, jadi sesuaikan saja, disesuaikan saja. Nah, baik. Ya, insya Allah nanti yang ke-14 ini kita lanjutkan habis Isya sejenak. Setelah itu tanya jawabnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.